Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kesempatan kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah maka lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Artinya 1 berbanding 27. Mana mau 1 atau 27? Artinya orang sholat berjamaah mendapat kebaikan 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Siapa yang melaksanakan sholat berjamaah? Tentu yang MDTA di SD 158. Alhamdulillah. Nanti kita pulang, yang tak MDA pulang, yang tak sholat pulang, sholat di rumah sendirian. Yang MDA sholat di sini, maka kebaikannya, kelebihannya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Luar biasa Allah berikan kebaikan bagi orang yang sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, duduk rapi. Akan Bapak sampaikan lebih kurang 10 menit. Tadi ada yang bertanya, Pak, saya jadi imam, Pak. Pak, saya jadi imam, Pak. Pak, saya jadi imam. Ingat, untuk jadi imam, perhatikan sini. Mengapa Bapak pilih-pilih orangnya? Disinilah kita mempelajari tentang ilmu fikih diajarkan. Fikih berhubungan dengan amaliyah, amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kata Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhak menjadi imam, namanya imam adalah pemimpin dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama yang dipilih, yang dituju adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya atau yang paling banyak hafalannya. Simak ini dulu. Besok ya ada nanya sama Bapak lagi, Pak, ngapa Pak Bapak pilih-pilih? Karena sesuai dengan pelajaran kita fikih, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi disebut dengan hadis sebagai pedoman hidup kita setelah Al-Quran. Nanti akan Bapak tanya satu-satu ini, kalau nggak tahu. Yang pertama yang berhak jadi imam yang dipilih itu orang yang paling bagus bacaan Qur'annya atau yang paling banyak hafalannya. Mengapa harus orang bagus, Pak? Karena ketika kita sholat yang dibaca itu ayat-ayat Allah. Kalimatnya dalam berbahasa Arab. Tentu yang orang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada 2 orang yang sama bagus bacaannya, maka apa yang dipilih? Yang kedua adalah orang yang mengerti dengan sunnah, mengerti dengan ilmu fikih, mengerti dengan agama. Tak mungkin yang jadi imam itu orang yang tak paham agama disuruh, atau orang yang tak mengerti sholat disuruh jadi imam. Paham? Tentu orang yang paham dengan sunnah, orang yang mengerti agama, orang yang mengerti tata cara sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga urutannya adalah orang yang pertama kali atau yang lebih dahulu hijrah. Arti hijrah ini orang yang paling lama yang tinggal di daerah tersebut. Contoh, umpamanya di SD kita ini sebuah perkampungan, kita sebutlah namanya kampung SD 158. Ada imam 2 orang. Yang pertama imamnya adalah Galih, yang kedua adalah Aska. Galih dan Aska sama-sama bagus ngajinya. Yang kedua, Galih sama Aska sama-sama paham dengan agama.
sunnah, fikih. Dan yang ketiga, bingung siapa Pak? Pilih di antara mereka berdua ini yang paling dulu tinggal di daerah tersebut. Siapa yang paling dulu tersebut? Gali, yang lebih dulu tinggal di situ. Maka yang layak, yang berhak, yang bagus ditetapkan imam adalah Gali. Karena Aska baru pendatang kemudian hari. Paham tuh? Yang keempat, Pak, kalau sama-sama lama mereka tinggal situ Pak, sama-sama hijrah, sama-sama tahun 2020 mereka datang. Siapa yang harus dipilih? Pilih orang yang paling tua di antara mereka. Siapa yang paling tua? Umpamanya Gali umurnya 20 tahun, Aska umurnya 18 tahun. Siapa yang diutamakan? Gali dulu, orang yang paling tua. Jadi kesimpulannya, dalam pelajaran agama Islam, dalam pelajaran fikih, penentu untuk yang berhak jadi imam, yang pertama yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua orang yang mengerti dengan sunnah, mengerti dengan agama, tata cara sholat. Yang ketiga orang yang paling dahulu tinggal di daerah tersebut. Dan yang keempat orang yang paling tua di antara yang lain. Pahim Tom? Pahim Tom? Duduk rapi. Nanti Bapak tanya nih urutannya nih. Pak, gimana Pak? Kalau imamnya salah Pak, imamnya lupa hilaf Pak. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Bapak saja yang selalu diminta untuk mengajarkan agama, kadang-kadang disuruh jadi imam, Bapak sendiri sering hilaf lupa ketika sholat. Artinya manusia tidak ada yang sempurna. Ketika imam lupa, inilah tanggung jawab makmum untuk mengingatkan. Bagaimana caranya Pak? Kalau laki-laki ucapkan subhanallah. Kalau perempuan kasih tanda dengan tepuk tangannya. Tapi cara nanti Bapak ajarkan. Ketika ada makmum mengucapkan subhanallah, berarti imam itu dalam keadaan ada kesalahan. Imam harus ngerti. Dan terutama kali makmum harus menyimak. Tapi ketika imam salah, makmum diam saja, berarti makmum dengan imam sama-sama salah. Untuk apa gunanya sebagai makmum? Tidak mengingatkan orang yang sah. Apakah makmum tidak menyimak imamnya? Tidak menyimak. Itulah perlu sholat dalam keadaan sebaik-baik. Sholat dalam keadaan khusyuk. Paham tuh? Besok ada imam yang salah, ucapkan subhanallah. Ketika ada imam yang salah baca Qur'annya ketika sholat jahar umpamanya, diperbaiki oleh makmum. Umpamanya baca ayatnya salah, qul a'udzu birabbin nas ilahin nas, lupa dia makmum imam, maka dijawab oleh makmum malikin nas. Imam baru memperbaiki bacaan. Pernah lihat seperti itu kan? Di mana lihatnya? Nah, berarti yang melihat demikian makmumnya mantap karena dia menjaga, menyimak apa yang dibaca imam. Itu dikatakan sholat berjamaah yang sama-sama menyimak. Paham Tom? Anak-anak sekalian, nah sekarang akan Bapak tes nih. Bapak kasih pertanyaan. Urutan yang kedua atas nama Aska, untuk yang berhak jadi imam itu orang yang apa tadi? Orang yang tua. Urutan yang kedua. Nah ini Aska nih nampak sama mamanya nih, kan ingat kan? Lupa kan? Urutan yang pertama apa tadi? Yang paling bagus bacaan Al-Quran. Urutan yang kedua yang paham dengan sunnah. Yang ketiga ya yang paling lama daerah tersebut atau yang paling dahuluan hijrah. Orang setempat, jangan orang lain suruh imam. Yang keempat, orang utamakan orang yang paling tua.
tua. Paham Tom? Paham Tom? Kalau imamnya salah, gimana cara menegurnya? Subhanallah. Artinya apa? Tegur dengan cara lemah menegur tersebut bukan berarti kita menyalahkan, enggak, kita membantu untuk memperbaiki bacaan salah. Maka oleh karena itu makmum juga harus konsentrasi. Coba konsentrasi. Aku ulangi lagi. Konsentrasi. Anak-anak sekalian, anak-anak semuanya. Jadi seperti itu besok. Ketika Bapak pilih siapa jadi imam, jangan banyak komentar. Kalau banyak komentar, keluar mata Bapak nanti yang melotot nih. Mau Bapak melotot? Nanti dibilang pula Bapak pemarah. Bapak pilih sesuai dengan kemampuannya. Pak, dia kan saya kan lebih bagus daripada dia. Mengapa harus dia? Ingat, ada kadang-kalanya Bapak cari imam bergantian tujuan untuk mendidik kalian. Tak mungkin itu juga imamnya, no? Karena kita sekarang dalam pendidik, dalam belajar. Nah, itulah Bapak pilih bergantian supaya terlatih jadi imam. Ketika salah berarti harus kita perbaiki, yang sudah benar berarti dipertahan. Nah, itu intinya tuh ya. Kamu kan jadi imam kan nggak salah lagi, berarti sudah benar, tinggal yang lain untuk gilirannya lagi. Nah, besok Bapak pilih yang nurut tuh, yang siapa yang mau belajar, yang nurut, yang tertib, itu Bapak pilih jadi imam tuh. Tapi kalau asal-asalan, Bapak malas ngajar anak asal-asalan. Bapak orangnya disiplin, Bapak orangnya tegas, karena agama itu bukan untuk dipermain. Agama serius belajarnya. Allah memberikan cahayanya tentu kepada orang-orang yang serius mempelajari agama, bukan asal-asalan. Paham toh? Nah, anak-anak sekalian, itulah salah satu materi fikih kita hari ini. Nanti akan dapat lanjut, kita masih pelajari fikih tentang sholat sunnah. Artinya sholat yang dikerjakan selain dari sholat fardu. Banyak macam-macamnya. Apa arti sunnah itu? Sunnah itu apa? Dikerjakan kita dapat pahala, ditinggalkan kita tidak berdosa. Tapi ingat, rugi. Allah berikan kebaikan tidak kita ambil, rugi nggak kita? Rugi. Biarpun sifatnya sunnah. Contoh, ketika masuk masjid ada sholat sunnahnya dinamakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita tak sholat tahiyatul masjid, berdosa kita? Tidak, tapi rugi. Mengapa rugi? Ada kebaikan, ada hikmah, ada pahala tak kita ambil. Itu dinamakan orang yang rugi. Paham Tom? Siapa anak soleh lipat tangan? Siapa anak soleh kepala nunduk? Nah, dengarkan Pak Ilham.